Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang upaya hukum terhadap putusan perkara gugatan sederhana. Baik, langsung saja ya, kita lihat ya. Baik, sebelum membahas tentang upaya hukum, ada baiknya kita ketahui bahwa ada putusan gugatan sederhana yang tidak ada upaya hukumnya. Yaitu yang pertama, yaitu penetapan bukan gugatan sederhana. Penetapan ini yaitu dijatuhkan oleh hakim pada saat pemeriksaan pendahuluan, yaitu sebagaimana dalam pasal 11 ayat 4 Perma 2 2015 untuk Perma 4 2019 ya. Nanti saya sebut sebagai perma gugatan sederhana gitu saja ya. Baik, di sini saat hakim memeriksa berkas saat pada pemeriksaan pendahuluan menyatakan bahwa perkara ini bukan gugatan sederhana, maka dia akan membuat penetapan yang mana di situ menyatakan penetapan bukan sederhana dan akan perkara dicoret dari register dan uang panjar sisa dikembalikan kepada pihak penggugat. Di sini tidak ada upaya hukum terhadap penetapan tersebut. Yang kedua yaitu putusan akta perdamaian, di mana para pihak yang bersengketa telah sepakat damai dan dituangkan dalam akta perdamaian. Ini sebagaimana dalam pasal 15 ayat 4 Perma gugatan sederhana. Di situ tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut. Oke, lanjut saja langsung upaya hukum terhadap putusan dalam perkara gugatan sederhana. Yang pertama yaitu perlawanan atau verzet. Ini adalah upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana yang diputus secara first take dalam pasal 13 ya Perma gugatan sederhana. Di Perma ini hanya mengatur jangka waktu verzet yaitu 7 hari setelah pemberitahuan putusan. Di sini putusan first take ini dijatuhkan apabila pihak tergugat yang dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dan dijatuhkan secara first take. Dan first take ini diberitahukan kepada pihak tergugat dan dia memiliki jangka waktu 7 hari untuk mengajukan perlawanan atau verzet. Dan apabila diajukan perlawanan dan ini perlawanan diputus, maka apabila ada pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim dapat mengajukan upaya hukum yaitu keberatan ya nantinya. Baik, upaya hukum terhadap gugatan sederhana yang lain yaitu yang kedua yaitu adalah keberatan, yaitu upaya hukum terhadap gugatan sederhana sebenarnya pasal 13 ayat 5 dan pasal 20 Perma gugatan sederhana. Keberatan ini dapat diajukan terhadap dua hal, yaitu terhadap putusan verzet dalam gugatan sederhana yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya ya. Dan yang kedua yaitu putusan gugatan sederhana yang dijatuhkan secara kontradiktor, yaitu dengan hadirnya pihak tergugat. Baik, kita lihat bagaimana administrasi dalam upaya hukum keberatan tersebut. Yaitu keberatan diajukan kepada ketua pengadilan di mana perkara gugatan sederhana diputus dengan disertai alasan dengan menandatangani akta keberatan di hadapan panitera. Jadi, kalau apabila diputus di Pengadilan Negeri Semarang, maka keberatannya diajukan di Pengadilan Negeri Semarang. Jadi, bukan di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung ya. Baik, kita lihat ya. Jangka waktunya yaitu dalam acara upaya hukum keberatan yaitu adalah 7 hari setelah putusan diucapkan apabila para pihak hadir di persidangan. Dan apabila tidak hadir, maka dihitung dari 7 hari setelah diberitahukan. Pengajuan keberatan ini dengan mengisi belangko yang disediakan oleh pengadilan ya. Dalam hal permohonan yang lewat jangka waktunya atau lebih dari 7 hari yang disebutkan di atas tadi, maka dinyatakan tidak dapat diterima. Dan ini bentuknya yaitu dengan penetapan ketua pengadilan. Dan ketua pengadilan ini berdasarkan dari surat keterangan panitera yang menyatakan bahwa upaya hukum dari keberatan ini telah lewat waktu. Baik, kelengkapan berkas keberatan ini ya, jadi kepanitraan menerima dan meriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan. Dan kontra memori keberatan dapat diajukan dengan mengisi belangko yang tersedia.
Jadi diisi belangkonya ya. Kalau memang tidak bisa membuat atau bisa membuat, silahkan kalau bisa membuat dengan menyerahkan kontras secara mandiri. Nah, terkait adanya upaya hukum keberatan ini, maka akan diberitahukan terhadap pihak lawan. Jadi pemberitahuan keberatan dan memori ini disampaikan kepada termohon dalam jangka waktu 3 hari sejak permohonan diterima. Jadi yang termohon keberatan akan diberitahu pada waktu 3 hari sejak permohonan diterima. Dan kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan keberatan. Jadi pihak termohon dikasih kesempatan untuk mengajukan kontra memori keberatan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan tadi ya, keberatan. Putusan keberatan, yaitu dalam upaya hukum keberatan ini diperiksa oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Ini tercantum dalam pasal 25 ya. Baik. Dasar pemeriksaan keberatan oleh majelis hakim yaitu ditentukan dalam pasal 26. Yang pertama yaitu putusan dan berkas gugatan sederhana. Jadi di sini berkas awal dan putusan dari hakim yang memeriksa sebelumnya. Dan yang kedua yaitu permohonan keberatan dan memori keberatan. Di sini yang menjadi dasarnya ya. Dan yang ketiga adalah kontra memori keberatan dari termohon ya. Di sini ini yang 3 hal ini yang menjadi dasar pemeriksaan dalam keberatan oleh majelis hakim. Perlu diketahui bahwa dalam pemeriksaan keberatan tidak ada pemeriksaan tambahan. Jadi tidak ada pemeriksaan saksi maupun bukti surat lagi ya. Oke. Dalam putusan keberatan ini, putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari sejak tanggal penetapan majelis hakim. Jadi setelah ditentukan majelis hakimnya, berkas diterima oleh majelis hakim tersebut, maka sejak 7 hari ditunjuk majelis hakim, paling lambat 7 hari majelis hakim ini harus menjatuhkan putusan, ya gitu. Jadi bentuk isi putusan dan gugatan sederhana berlaku juga terhadap isi putusan keberatan, ya begitu. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 hari sejak diucapkan. Karena putusan ini tidak dihadiri oleh para pihak, maka dalam jangka waktu 3 hari harus diberitahukan ya sejak diucapkan. Putusan keberatan ini berkekuatan hukum tetap sejak diberitahukan. Jadi berkekuatan hukum tetap sejak diberitahukan. Perlu diketahui bahwa putusan keberatan ini merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukumnya ya gitu, mau banding, kasasi atau peninjauan kembali. Jadi di sini adalah putusan terakhir. Jadi di sini bahwa gugatan sederhana ini hanya pemeriksaan dilakukan di pengadilan tingkat pertama, yaitu sejak pemeriksaan dan upaya hukumnya keberatan. Eksekusi putusan gugatan sederhana yaitu dilaksanakan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu meliputi yang pertama yaitu putusan gugatan sederhana yang tidak dilakukan upaya hukum keberatan. Jadi oleh itu putus hakim tunggal tadi ya. Jadi dan itu tidak ada upaya hukum keberatan dari pihak lawan. Jadi di situ bisa langsung dilakukan eksekusi. Yang kedua yaitu putusan keberatan yang sudah dibatalkan pada para pihak. Artinya putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap harapannya dilaksanakan secara sukarela. Namun jika tidak, maka eksekusi dilakukan oleh pengadilan. Eksekusi gugatan sederhana oleh pengadilan diatur dalam pasal 31 ayat 2A, 2B, 2C Perma Gugatan Sederhana, yaitu Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan an maning paling lambat 7 hari setelah menerima surat permohonan eksekusi dari pemohon. Dan selanjutnya, Ketua Pengadilan menetapkan pelaksanaan an maning paling lambat 7 hari setelah penetapan an maning. Jadi setelah ada penetapan an maning dilakukan penetapan pelaksanaannya yaitu paling lambat 7 hari. Dan ini jika ada kendala kondisi geografis, pelaksanaan ad maning dapat disimpangi. Disimpangi di sini terkait dengan waktunya karena memang beda tempat wilayah hukum yang ada di Indonesia ini
jelas ada kendala terkait dengan kondisi geografis, maka di situ diserahkan kepada ketua pengadilan dalam proses penyimpangannya. Dan pelaksanaan putusan eksekusi ini juga mengikuti hukum acara perdata yang berlaku. Itu tadi pembahasan video dari diskusi hukum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe channel ini agar Anda mendapatkan pemberitahuan dari video kami selanjutnya tentang ilmu-ilmu pembelajaran hukum di selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.